Weekend lah tiba guys ya, biasa satu minggu kita akan bermain-main ya kan. Kali ini karena posisi rumah kita ini kan adanya di Bandung Selatan ya. Nah, Bandung Selatan tuh dekat nih sama Ciwidey. Jadi kita akan ke Ranca Upas saja yang dekat dari rumah ya. Mungkin sekitar sejam lah ke sana. Kita akan lihat kondisi dia sekarang gimana, harga tiketnya berapa, terus sekarang ada apa aja. Karena udah lama gue gak ke sana dan kayaknya terakhir ke sana tuh jalanan parkirannya tuh masih bebatuan. Gak tahu deh, sekarang apakah dia masih bebatuan atau enggak? Ya, nanti kita lihat bareng-bareng dan kita lihat juga kondisi si tempatnya. Apakah bisa menjadi referensi untuk kalian berwisata ke sana atau enggak? Jadi, let's go, kita berangkat aja. Oke guys, kita akan berangkat menuju Ranca Upas ya. Sekarang jam 11, kayaknya mungkin nanti kita ada break isoma dulu di jalan kali ya. Atau nanti di sana aja, nanti gimana kondisi deh ya. Sekalian kita akan ngetes si baterai mobil. Berapa nih ke sana ya kan? Ini sekarang baterai dia di 88% ya kan, range-nya 185. Nah, dulu trip A-nya ya kan, ke sana. Kita lihat nanti sampai ke sana bakal jadi berapa. Guys, kita udah mulai masuk pegunungannya, jalanannya sudah mulai berbelok-belok ya kan. Dan ini udah jam 12.26. Kita mungkin akan melipir dari tadi juga kita tuh nyari rumah makan gitu ya. Tapi memang belum nemu yang cocok gitu. Ini baterai sisa 81 ya kan. Range dia masih jauh sih, 185. Kita akan mencari tempat untuk isoma ya. Oke guys, kita akan makan dulu ya. Kita mau makan bakso deh biar kayak yang aneh gitu ya makannya. Jam 12.47 sekarang, baterai kita 74% dan range-nya 155 dia. Kita baru aja ngelewatin, enggak deh, tadi barusan ngelewatin alun-alun Ciwidey ya kan. Dekat banget tapi sama alun-alun ini tempatnya. Karena memang ya pengen dekat aja gitu di wilayah kotanya Ciwidey gitu ya. Ya tukang baksonya nggak terlalu gimana-gimana juga. Tapi nanti kita lihat deh dalamnya ada bakso apa aja, sekalian buat review juga, sekalian mungkin referensi juga kalau kalian lewat ke sini ya, kalau mau ke Ciwidey gitu ya. Mungkin kalian bisa juga mampir-mampir ke tukang bakso ini kalau enak ya kan. Kalau enggak ya jangan. Ini nama si kedai baksonya gue bingung nih nyebutnya tuh Dulak atau Dolak. Dolak tuh kan bahasa Sunda ya. Harga baksonya lumayan murah. Tadi buat berdua tuh gue pesen bakso rusuk padahal itu habis 53 udah sama minuman. Jadi ini ini sih kalau dari ornamen dia sih dia kayaknya merintis dari bakso gerobak dulu ya. Terus dia akhirnya punya ruko nih kayak sekarang. Ya usaha yang berkembang. Kalau si mie baksonya sih standar mie bakso ya guys, cuma ini gede nih ya. Untuk harga 25.000 worth it sekali ya.
Tuh kalau di Bandung nggak akan nemuin bakso tulang rusuk 25.000 aja. Kita cobain sih baksonya dulu. Kita cobain sih dagingnya. Dagingnya empuk. Baksonya juga sama daging. Apa bahasa Indonesia papau tuh? Bahasanya dominan daging. Oke, kita baru beres makan baksonya dan enak dan murah ya, kalian bayangin kayak tadi bakso iga, tulang rusuk ya. Tulang rusuk tuh 25.000 sama tadi juga pesen apa gitu ya. Itu lagi yang tulang rangu, terus minuman itu 53.000. Jadi tadi gue juga ngebungkus baksonya karena enak ya. Tadi kalian begitu ya begitu ngigit tuh ya si tulangnya kayak bener-bener bakso sama dagingnya bener-bener tebel dan nggak pelit banget tuh, nggak pelit nih si ini ya, si On Lucky Food ya kan, bukan On Lucky Food, Do Lucky Food ya kan. Do Lucky Food. Jadi kalau kalian eh, ke Ciwidey nih ya, kalian mau orang Bandung, ke orang luar Bandung kan, kalau ke Ciwidey pasti akan lewat jalan sini. Jadi kalau kalau kalian ke Ciwidey, kalian bisa untuk mampir di Sidulaki ini nih. Kalian bisa mampir ya. Dia murah. Tempatnya sih memang kalau siang ini agak panas ya guys. Karena kan emang nggak terlalu besar ya kan. Cuman ya oke banget, ada meja juga di luar kalau kalian nggak mau berpanas-panasan di dalam, kalian bisa di area luar dia. Itu ada satu meja khusus. Nggak tahu ini di Maps ada gak ya? Do Lucky Food. Kalian coba aja deh ya kalau ini. Kalau enggak gue kasih patokan deh apa gitu kan. Nah, ini sebelah seberang dia tuh ada Samudra Toserba Ciwidey kayaknya sih. Ya, ada Samudra Toserba Ciwidey, baru seberangnya si Do Lucky Food ini. Jadi itu bisa kalian pakai patokan kalau Do Lucky Foodnya nggak ada di Maps. Jadi ini rekomen banget untuk kalian coba, harganya murah, enak, banyak. Pokoknya kenyang dan memuaskan deh ya. Jadi kita akan melanjutkan lagi perjalanan kita ke Ranca Upas. Kayaknya sih kita sebentar lagi sampai. Ini tuh udah jam 13.44 ya guys. Dengan kita sisa baterai 74%. Kita akan lanjut lagi ke arah Ciwidey. Let's go. Guys, kita sudah mulai memasuki area hutan si Ciwidey ya, yang artinya kita sudah semakin dekat dengan Ranca Upas. Cuacanya sih masih panas ya, masih stabil konstan, dari rumah panas sampai sini pun panas. Walaupun tadi agak sedikit mendung tuh waktu kita makan ya kan. Gue kirain tuh wah ini bakal hujan nih, ternyata enggak ya kan. Ternyata enggak, panas lagi. Udah mendung, panas lagi. Tapi ya janganlah hujan kan, kita misalnya kita ke Ranca Upas itu kan di alam ya, kita ngasih makan rusak segala macem kan, itu di alam gitu loh maksudnya. Saya beli wortel di sini berapaan ya? Ini tuh kita masih ada dua opsi buat beli tiket dia. Satu lewat TikTok. Jadi lewat TikTok itu dia tuh harganya di 28.000 buat per orangnya, sama mobil itu kalau si tiket masuk mobil itu kalau di TikTok itu tuh dia 17.000 18.000 lah. Itu dia 18.000-an ya buat masuk mobil. Jadi orangnya 20 berapa tadi ya, 27.000 lah, berapa tadi itu lupa lagi, segituan dengan tiket masuk mobilnya 18.000.
Nah, nanti kita lihat di si Ranca Upasnya berapa tuh si tiket masuknya. Kalau misalkan di Ranca Upasnya tiket masuknya 35 gitu ya, terus parkir mobilnya 25.000, kita bakal belinya secara online ya, si TikTok atau si Traveloka gitu ya. Tapi kalau misalkan di sana ternyata tiket masuknya, soalnya terakhir tuh kalau nggak salah ingat itu tuh 25.000 masuknya, dan tiket parkir pun kalau nggak salah dia di 15.000 apa 10.000 gitu buat mobil tuh. Jadi nanti kita lihat deh, kalau misalkan lebih murah beli offline, kita beli offline. Kalau misalkan lebih murah untuk beli di TikTok, kita akan beli di TikTok. Nanti kita lihat aja di sana. Guys, kita sampai di Ranca Upas. Kita akan lihat dulu nih, sebelum kita masuk kita akan lihat dulu si tiketnya lebih murah kita beli langsung apa kita beli di online. Kita akan lihat ya, nanti pas tiket masuknya kita melipir dulu apa gimana gitu kan. Tapi jalannya kok jadi jelek begini ya masuk ke sini, jadi banyak lubang. Heran, jadi lubang kayak gini. Waduh, 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 waduh. Aduh, kok bisa-bisanya jalan tempat wisata begini. Lubangnya lumayan loh itu, dalam-dalam juga. Oke, kita sampai di tiket masuk dia. Akan lihat ya. Ada informasi harga tuh di situnya, cuman belum kebaca. Nah, guys, jadi tadi tiket masuknya ternyata sama aja mau beli di TikTok ataupun di langsung offline ya kan. Ini tadi buat 2 orang tuh 28.000, terus buat kendaraannya itu 13.000. Terus ada lagi parkir R4 5.000. Gue nggak ngerti nih kenapa ada tiket masuk kendaraan sama ada tiket masuk parkir. Nggak ngerti deh ya. Ya udahlah ya kan. Begitulah intinya. Terus di sini juga bisa untuk camping. Tadi kalau buat camping beda lagi harganya. Kalau buat camping kalau nggak salah tadi 44.000 per orang, dari 28 jadi 44 gitu lah. Kita cari dulu tempat parkir. Oke guys, itu udah sampai dan kita udah parkir. Buat pengurusan jauh pas, kalian benerin jalan depannya, masa banyak lubang kayak gitu ya. Soalnya tiket kalian nih kan lumayan mahal ya, apalagi yang camping gitu ya. Harusnya sih jalannya bisa lebih bagus, dulu kok bisa bagus, sekarang kok malah jadi begitu ya kan. Ini cuaca panas guys, jadi kayaknya akan lumayan untuk kita ini, tapi nggak apa-apa, let's go aja. Dan di sini tuh depan kita nih banyak warung-warung kalau kalian mau jajan, dan parkiran dia tuh luas banget. Tapi gue kayak pengen ke toilet, ada toilet gak sih? Nanti kita cek toilet dulu deh. Standarnya Ciwidey begitu keluar dari mobil, udara AC lebih uh, hangat daripada udara di luar sini. Karena di luarnya lebih dingin ya udara Ciwidey ini. Di sini belakang kita juga ada monumen Perjuangan Rakyat dan Divisi dan Batalion Siluman Merah. Bacaannya begitu. Di sana
ada taman kelinci sama strawberry petik sendiri, sama nggak tahu deh, kayaknya itu camping ground mereka juga. Jadi kita langsung masuk aja ya. Kita akan masuk ke area di penangkaran rusanya, karena kalau ke Ranca Upas kayaknya utamanya di penangkaran rusanya deh. Di sini juga ada penyewaan sepeda-sepeda listrik ya guys. Jadi buat kalian yang kayak ingin berkeliling. Ini toilet di mana ya? Oh, toilet sana. Apakah dia berbayar? Kalau berbayar itu lucu. Kenapa? Karena kayak udah tiket masuk area tapi dalamnya fasilitas toiletnya aja bayar kan. Heran gitu kan. Nah, ini toilet dia. Dan berbayar karena ada yang jagain. Jadi lucu sekali buat kalian ya, pengelola Ranca Upas. Toilet masih ada bayarannya. Ha ha ha. Kita akan baca dulu peta kawasan Ranca Upas karena gue udah lama nggak kesini ya. Peta kawasannya. Jadi dia ada estate Ranca Upas, yaitu penginapan kali ya, ada onsen, ada posket, bla 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 bla, camper van, iglo, ya, ada kolam renang, food court juga ada, teras kopi, kantor dia, ada strawberry, area warung, sepeda listrik, penangkaran, ya kan? Pada intinya sih orang rata-rata kalau kesini kayaknya itu bangsat juga tuh motor yang makan klakson. Kalau kesini kayaknya bakal ke penangkaran rusak sih rata-rata. Ya mungkin hiburan-hiburan kayak naik kuda atau strawberry kali ya. Kecuali mungkin kalian kunjungannya mau camping ya kan. Nah inilah peta areanya. Jadi jangan sampai kalian nyasar di sini. Tapi nggak mungkin sih, areanya juga nggak terlalu gede-gede amat. Kalau kalian sini nggak boleh lewat sini. Jangan melintas satu arah. Nanti digebukin petugasnya di depan. Kalau kalian melanggar. Ini kita baru beli si wortelnya ya guys. Dia 22.000 sekarang harganya wortelnya. Dan kita akan memberi makan rusak. Dan tidak seperti dulu yang boleh masuk ke area sama rusanya. Sekarang kita cuman boleh di area pinggirnya aja karena kayak dibatasin kayak gitu loh. Jadi kurang gimana gitu ya. Kalau dulu tuh boleh dimasukin. Kita lagi di tengah-tengah penangkarannya guys, dan panas pol ini karena jam 2 ada anatomi rusa segala, dan di bawah kita ada rusa-rusa ya. Dan tidak seperti dulu yang berbebas berkeliaran di area-area si rusanya, sekarang dibetesin banget, kayak udah ada area tengah gini, terus ada jalan khususnya juga. Dan ini jadi terbatas, beda dengan dulu yang kayak kita bisa berinteraksi benar-benar sama si rusanya. Jadi kalau mau berinteraksi kayaknya ada biaya tambahan lagi deh. Soalnya dikawal sama petugas dari sini juga. Agak gimana ya? Panas guys, kita istirahat dulu. Ini juga ada chargeran. Kalau kalian mau ngecas di sini bisa. Jadi kita begitu mau turun tangga, dia mengejar ini. Ih, mau ya? Diam, tertib. Dia tertib. Tertib. Nggak mudah. Kamu udah.
Oke guys, jadi segitu aja perjalanan kita di Ranca Upas ya. Banyak sekali yang berubah, kayak tadi areanya yang dulu tuh kita bebas tuh, buat area itu, jadi nggak ada pembatas kayu, terus area spot fotonya terbatas kayak gitu. Jadi kita bebas langsung berinteraksi dengan rusa di area penangkarannya tuh yang sekeliling yang dibatasin. Jadi nggak cuman kayak area buat pengunjungnya doang. Jadi ya agak kecewa sih dengan sistem mereka yang jadi seperti ini. Jadi kayak satu spot fotonya jadi terbatas, terus kayak kok jadi apa ya namanya, untuk mau berinteraksi bebas dengan rusa, mau foto dengan rusa secara pinggir-pinggiran pun kita harus merogoh kocek tadi sampai 125.000 buat all in masuk ke area penangkarannya. Sebetulnya agak kecewa sih karena kayak bertahun-tahun ke sini masuk ke penangkarannya dan itu pun nggak pernah ada masalah, kayak ya nggak nggak gimana gitu, nggak tiba-tiba lu dikejar rusa gitu kan, kayak gitu. Terus tadi juga toilet ya, kalau toilet ternyata ada dua. Kalau yang tadi di dalam dia memang nggak berbayar tapi cuma ada dua toilet. Kalau yang di luar dia agak banyak, tadi seberapa toilet ya, 4 apa 6 ya, totalnya 8 lah kiri kanan itu, tapi dia berbayar ya kan. Sangat disayangkan dengan ekowisata yang berada di bawah pemerintah ya. Udah ada tiket masuk, udah ada tiket parkir kendaraan, juga ada tiket masuknya, udah ada tiket parkirnya. Hal sederhana kayak fasilitas seperti toilet aja berbayar. Itu agak mengecewakan sih jujur ya, karena kayak kita udah bayar tiket buat area dan ternyata di areanya masih ada pembayaran lagi, ditambah si area penangkarannya digituin, jadi agak kecewa. Ini sekarang kita lagi ada di camping ground dia. Tuh ada yang lagi camping tuh seorang. Kita nggak ke area buat pemetikan rusa dia, pemetikan stroberi dia, karena kayak itu kan sebelah sana dan kita juga nggak pengen metik stroberi. Gak tahu juga deh harganya berapa. Nanti kalau gue nemu di website, gue cantumin di video ini harganya berapa. Jadi ya kalau kalian mau ke Ranca Upas ya beginilah suasananya ya kan. Terus kalau kalian tanya, terus kalau misalkan kita main ke Ranca Upas apakah worth it dan lain-lain? Worth it kalau kalian tujuannya bukan untuk menikmati rusa doang. Kayak misal kalian mau berenang, onsen, atau kalian mau sambil petik stroberi sambil camping di sini. Bisa pakai mobil juga kan kalau camping di sini. Tapi kalau kalian tujuannya kayak gue yang kayak cuman fokus utama Ranca Upas itu ya ke penangkaran rusa, itu sangat-sangat tidak worth it ya, karena kalian udah tahu lah sendiri tadi areanya segitu, jadi terbatas banget. Dan makanannya juga kayaknya naik deh, dulu kayaknya nggak segitu deh harganya, dan sekarang jadi 22.000. Gue tuh herannya dengan wisata alam yang kita ngasih makan hewan, karena udah si pakannya tuh mahal ya, terus kan masih dia tuh memberi makan hewan tuh kan kewajiban pengurus nih, terus kita tuh kan harus beli nih mahal-mahal pakannya buat ngasih hewan, yang dimana sebetulnya adalah kewajiban dari pengelola. Kenapa nggak dibuat terjangkau ya, nggak ngerti lagi deh. Jadi intinya segitu aja video kita kali ini di Ranca Upas ya, di Ranca Upas Bandung. Segitu aja ya, kalian bisa gunain video ini buat referensi kalian atau cuman tontonan hiburan buat kalian aja ya. Sekian aja, makasih udah nonton sampai ke detik ini. Gue Arul, see you on the next video guys.